Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Berikut adalah pengantar untuk PA online kita malam hari ini. Sebelum saya menyampaikan pengantarnya, kita bersama-sama membaca surat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 13 hingga 22. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, pertama-tama saya mau mengingatkan bahwa surat 1 Petrus ini ditujukan untuk jemaat di Asia Kecil. Jadi beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan ini, dan ini ditujukan untuk orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa ada orang-orang Kristen yang non-Yahudi yang ada di wilayah Asia Kecil juga ikut membaca surat ini. Dan di sana pada masa itu budaya Yunani dan Romawi sangat kuat berpengaruh. Dan tujuan dari surat 1 Petrus ini adalah mau memberikan semangat dan dorongan keberanian bagi orang-orang Kristen yang saat itu tengah mengalami penindasan, penganiayaan, penderitaan yang luar biasa hebat. Dan surat 1 Petrus ini berisi dasar-dasar kekristenan tentang iman kepada Kristus dengan penjabaran-penjabarannya. Nah, saudara-saudara, kita masuk pada bagian bacaan kita. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Ayat 13 ini bagi orang Yahudi ketika membaca ayat 13 ini, maka ingatan mereka pasti akan tertuju kepada Yesaya 50 ayat 9. Yang isinya kurang lebih sama, soal kebaikan dan Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberikan keselamatan bagi setiap orang yang berbuat baik. Nah, ini dituliskan oleh penulis surat 1 Petrus rupanya dengan satu tujuan, yaitu mau menyingkirkan rasa takut yang dialami oleh jemaat di Asia Kecil pada waktu itu. Penulis surat 1 Petrus berusaha mengobarkan semangat kasih dengan melakukan kebaikan di tengah segala penderitaan yang dialami oleh jemaat Tuhan pada saat itu. Dengan dikatakan rajin berbuat baik. Nah, saudara-saudara, yang menarik, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai rajin berbuat baik itu adalah selotai. Dalam bahasa Yunaninya selotai. Nah, selotai ini berkaitan dengan orang-orang selot. Siapakah mereka?
Orang-orang Zelot ini adalah orang-orang Yahudi, mereka ini para pejuang militan. Mereka sangat fanatik. Mereka bahkan sudah mempersiapkan diri mereka untuk benar-benar berkorban demi membela negara mereka. Mereka bisa mengorbankan apa saja supaya mereka bisa menunjukkan rasa cinta, rasa kasih yang begitu hebat bagi negara mereka. Nah, penulis surat 1 Petrus menginginkan supaya para pembaca, murid-murid Kristus di Asia Kecil ini juga bisa mencintai kebaikan sama militannya, seperti orang-orang Zelot, para pejuang militan. Sehingga kebaikan itu jadi sesuatu yang harus dilakukan, yang harus diperjuangkan apapun kondisinya. Nah, di ayat yang ke-14, di sana kita bisa menemukan ada dua macam penderitaan. Yang pertama, penderitaan karena kemanusiaan manusia. Itu penderitaan fisik, kematian, kesedihan, kelelahan. Tapi juga ada penderitaan karena kekristenannya. Jadi, menderita karena mempertahankan iman kepada Kristus sehingga dia mengalami penganiayaan, dia menjadi orang yang tidak populer, dia mengalami penindasan, dia mungkin dikucilkan. Nah, itu adalah penderitaan yang dialami karena dia mempertahankan imannya kepada Kristus. Ya, berbeda dengan kemanusiaan manusia ya, soal penderitaan fisik, kematian, kesedihan, dan lain sebagainya. Nah, penulis surat 1 Petrus ini mengatakan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang-orang Kristen, tidak boleh takut dengan itu semua. Tidak boleh gentar dengan segala penganiayaan, terutama kalau itu menyangkut soal kekristenan kita. Nah, kenapa? Karena kita orang-orang yang percaya kepada Kristus punya keistimewaan di dalam Kristus. Apa itu dan mengapa? Jawabannya ada di ayat 15 dan 16. Di sana penulis surat 1 Petrus mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, saudara-saudara, kata Tuhan di sini ini berbeda dengan Tuhan yang dalam perjanjian lama ditulis dengan huruf besar semua atau kita mengenalnya dengan Yahweh. Tetapi Tuhan di dalam ayat 15 dan 16 ini mengacu kepada Kyrios. Kyrios itu adalah Tuan. Dan istilah ini dipakai di dunia kekaisaran Romawi. Kyrios ini jadi sebutan untuk kaisar, penguasa yang punya kekuatan mutlak, penguasa yang menentukan kehidupan banyak orang. Nah, gelar ini diberikan juga kepada Tuhan Yesus. Kyrios, Tuan. Yesus punya kekuatan yang mutlak dalam kehidupan. Kekuasaan Yesus sebagai seorang raja. Dan di ayat yang berikutnya juga disinggung supaya para murid Kristus ini juga memiliki kesiapan mental untuk menghadapi serangan-serangan orang yang tidak mengenal Kristus. Mereka yang kalau dalam ayat 16 dikatakan meminta pertanggungan jawab. Ya. Maksudnya adalah mereka yang mempertanyakan iman kepada Kristus. Mereka harus siap menjawab, tetapi diungkapkan juga supaya menyampaikan pembelaan itu dengan tenang, dengan tetap rendah hati, dengan sopan, tetap menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Ya, kalau orang menyampaikan pembelaan itu kan seringkali nadanya langsung tinggi, muncul keangkuhan, kearoganan, kemudian tidak bisa tenang, muncul kemarahan yang kemudian kalau kemarahan sudah muncul, biasanya kata-kata juga sudah tidak dapat terkontrol, sehingga mungkin juga kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang menimbulkan sakit hati ataupun kasar, sehingga orang malah tidak mendengarkan penjelasan itu
tetapi malah menjadi sakit hati. Tetapi diingatkan ketika kita menyampaikan pembelaan, ketika kita menyampaikan penjelasan, sebagai orang Kristen harus tetap menjadi orang Kristen yang tenang, yang tetap rendah hati, yang sabar menghadapi itu semua. Di ayat 17 dan 18 dikatakan di situ, penderitaan karena perbuatan baik sebagai pengikut Kristus itu mungkin diizinkan di dalam kehidupan kita. Dan penulis surat 1 Petrus mengatakan ini adalah bagian dari kesetiaan dan memakai Kristus sebagai teladan, memakai pengorbanan Kristus yang mau menderita untuk keselamatan manusia itu sebagai contoh supaya kita bisa meneladaninya. Dan dikatakan kalau dalam tafsirannya Barclay dikatakan kalau orang Kristen menderita, ya sudah sewajarnya dia menderita karena Tuhan yang dia sembah juga menderita. Dalam arti bahwa penderitaan karena perbuatan baik, karena mempertahankan iman, itu sebagai bentuk kesetiaan kita, bentuk sedikit merasakan penderitaan yang dialami oleh Kristus. Sehingga penderitaan itu seharusnya tidak membuat kita kemudian patah arang, tetapi tetap kuat, tetap sabar menghadapi itu semua. Ya, sedikit merasakan pengorbanan Kristus. Nah, di ayat 19 dan 20 ini bagian yang para penafsir pun mengatakan ini bagian yang paling sulit dalam seluruh perjanjian baru untuk menafsirkan, untuk menerjemahkan. Tetapi rupanya saudara-saudara, ayat 19 dan 20 ini disampaikan oleh penulis surat 1 Petrus juga mau menjawab keresahan, pertanyaan mengenai nenek moyang mereka yang tidak mengenal Kristus, apakah mereka diselamatkan, apakah mereka juga bisa menerima keselamatan dari Allah itu juga. Sehingga di sana dikatakan roh Yesus itu ada ketika dia mati, roh itu memberitakan Injil ke penjara yang ada dalam dunia orang mati. Jadi dunia orang mati ini berbeda dengan surga, berbeda juga dengan neraka. Dunia orang mati ini netral. Kalau neraka itu adalah tempat penghukuman, kalau dunia orang mati adalah tempat orang-orang yang sudah meninggal. Nah, namun saudara-saudara, kedua ayat ini sebenarnya mau menegaskan kekuasaan Kristus. Jadi rasanya kita tidak perlu bimbang dan ragu apakah kemudian gimana caranya roh Yesus itu memberitakan Injil di dunia orang mati, apakah mereka masih mengerti. Tapi apa yang diungkapkan oleh penulis surat 1 Petrus ini mau menegaskan tentang kekuasaan Kristus. Kekuasaan yang tidak hanya ada pada dunia orang hidup, tetapi juga ada di dalam di dalam dunia orang mati. Jadi kekuasaan Kristus itu enggak setengah-setengah, tetapi utuh, menyeluruh. Berkuasa atas alam semesta, juga bahkan dunia orang mati. Nah, ayat 21 dan 22, saudara-saudara, di sana disinggung soal baptisan. Kalau kita ngomong soal baptisan, itu bukan perkara soal seseorang yang kemudian entah dibaptis dengan cara diselam ataupun dipercik, yang kemudian banyak orang memperdebatkan cara itu. Tetapi kalau kita ngomong soal baptisan, itu adalah satu titik baru bagi setiap orang yang menerima baptisan, yang artinya mengaku Kristus sebagai juru selamatnya, untuk menjalani cara hidup yang baru. Jadi baptisan itu mengacu pada cara hidup yang baru. Bersih bukan secara fisik, tetapi yang lebih penting adalah bersih secara hati nurani. Ya. Dan yang menarik saudara-saudara di ayat ini, kata memohon ya ada di ayat ada di ayat 21, memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Memohon, kata memohon yang dipakai dalam bahasa Yunaninya adalah epetore.
eperotema. Eperotema ini adalah satu proses tanya jawab, saudara-saudara. Kalau kita mau menandatangani sebuah kontrak dagang, maka biasanya kita akan negosiasi dengan pihak lawan supaya kita bisa memahami, dua pihak ini bisa memahami syarat dan ketentuan, hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Nah, proses tanya jawab dalam rangka memahami syarat, ketentuan, hak, kewajiban dalam kontrak inilah yang disebut dengan eperotema. Sehingga ketika dikatakan memohonkan hati nurani yang bersih kepada Allah, mau menunjukkan bahwa kita memahami secara benar syarat dan ketentuan, hak dan kewajiban yang kita dapatkan ketika kita dibaptiskan, ketika kita mau menerima keselamatan itu. Jadi bukan seperti beli kucing dalam karung yang kita nggak ngerti apa-apa, tetapi kita memahami benar apa yang menjadi syarat dan ketentuan, apa yang menjadi hak dan kewajiban kita ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat. Nah, sekali lagi di ayat 22 ini, penulis surat 1 Petrus mau menegaskan kekuasaan Kristus. Jadi dikatakan duduk di sebelah kanan itu menunjukkan kuasa, ini jadi tempat yang istimewa, kepercayaan, ada istilah tangan kanan. Kalau kita ingat murid Tuhan Yesus juga minta, boleh nggak kami duduk di sebelah kanan dan kiri, jadi orang kepercayaan, tempat istimewa, tetapi juga sekaligus menunjukkan kuasa yang besar. Nah, saudara-saudara, dikaitkan dengan tema meneladani kesabaran Tuhan. Tuhan yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang dimaksud adalah Yesus yang berkorban, yang menderita demi keselamatan manusia. Dan kesabarannya adalah kesabaran dalam menjalani penderitaan yang dialami bukan karena kesalahannya sendiri, karena dosanya sendiri, tetapi untuk keselamatan manusia. Dan Petrus mau menegaskan soal jaminan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Tuhan yang berkuasa tidak hanya di dalam hidup dunia orang hidup, tetapi bahkan di dalam dunia orang mati, Dia juga berkuasa. Dan ini menjadi jaminan buat kita untuk tetap menjalani kehidupan dengan segala suka dukanya, dengan segala penderitaannya, dan tetap menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam kesabaran kita menjalani semuanya. Jadi penulis surat 1 Petrus mau mengingatkan umat Kristus supaya kita tidak perlu gentar dengan penderitaan-penderitaan yang mendera dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara tentu saja mengenal lagu ini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, pertanyaan untuk pendalaman PA kita malam ini, apa yang saudara rasakan ketika mendengar atau menyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus? Ya, apa perasaan kita ketika mendengar atau menyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus? Nah, ketika tengah dalam pergumulan atau dalam penderitaan, pertanyaannya apakah kita mudah atau sulit menghayati lagu ini? Dan mengapa? Kalau mudah, kenapa? Kalau sulit, mengapa? Dan yang kedua, saudara-saudara yang nanti kita bisa sharekan bersama-sama, kita bagikan dalam PA online kita, bagaimana caranya supaya kita tetap sabar menghadapi penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan kita. Mari bagikan pengalaman saudara. Bagaimana caranya supaya kita tetap sabar, tetap tabah, tegar menghadapi penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan kita. Baik saudara-saudara, itu pengantar